apa kata orang tua dan keluarga tentang sekarang kan apalagi udah jadi kayak main jobnya Tasya Sihaan gitu ya. Walaupun misalnya ya bekerja di dunia entertain, di dunia ya hiburan TV gitu, YouTube, tapi kan ngomonginnya kan masalah gaib gitu. Iya. Keluarga ada komen apa gak sih? Atau memang keluarga yang memang udah familiar sama hal ini? Ada sih komennya tuh paling gini kan, kalau keluarga aku ya kita basicnya agama lah ya, udah nggak jauh-jauh. Kadang-kadang suka diinget ya, kamu dulu buat bantu orang loh, jangan sampai ini diduitin gitu kan. Nah cuman masalahnya gini, ada perbedaan antara bantuin dan bekerja nih. Yang gue lakuin di luar ini kan penelusuran ngatin hantu, apa yang gue bantuin? Enggak dong, Diberangin setan gitu. Nah itu pun gak dibayar kan, diberangin setan. Tapi berbeda kalau emang oh ini si Tomku lagi sakit, aku bantuin. Ya itu kan bantuin dengan ya udah, gue kalau bisa gue bantuin gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang gitu tuh yang suka, awas ya jangan sampai beda, awas ya jangan sampai gitu. Oh jadi cuma lebih kayak ngasih nasihat gitu ya. Tapi kalau misalnya terlepas kayak kamu misalnya indigo, mereka udah terima dong berarti. Udah terima banget ya. Ya mau diapain lagi? Ini paling selalu gue pengen tanyain sih. Jadi kalau misalnya gue ketemu sama teman-teman yang kayak apalagi yang udah berkecimpung di dunia ini ya, di dunia apa spiritual, supranatural. Kan ini gue lihat, inget lah yang waktu kita ke Bandung, kan lu kayaknya waktu itu ribut-ribut perang-perangan sama yang si nenek kuyang itu kan, gitu kan. Maksudnya kayak kenapa kayak si Tasya ini kalau yang gue lihat itu lumayan kuat gitu. Maksudnya kayak lu tuh udah yang berani berantem gitu. Yeah. Nah ini kan maksudnya kan udah yang berantem pun kita yang dibantuin gitu. Which is kita juga rohani kita harus kuat, benar kan? Nah pertanyaannya adalah gini, bagaimana kehidupan rohani kamu sih? Kalau boleh tahu, gue cerita gak sih? Bagaimana kehidupan rohani kamu dan sehari-hari, terus yang kayak ngasih makan roh kamu tuh gimana? Berdoa biasanya. Gue tuh sesimpel itu. Aku tuh bukan orang yang religius rajin gitu. gereja setiap minggu, enggak. Tapi kalau berdoa udah pasti. Itu nggak usah. Aku tuh udah di tahap bengong aja aku berdoa. Langsung connect sama Tuhan gitu ya. Pasti dalam hati tuh berdoa, karena buat aku tuh udah bukan kewajiban lagi, udah kebutuhan. Karena kalau nggak ada gitu, apa ya, di otak aku nih, penjaga aku tuh Tuhan. Yes. Gitu. Jadi bukan lagi sumber kita tuh Tuhan. Bukan lagi leluhur apa gitu ya. Itu ada gitu. Buat aku itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi bukan berarti dia, kalau aku takut aku mintanya, Mbah tolong aku, nggak gitu, tetap Tuhan gitu. Siapapun yang datang ya berarti itu yang Tuhan kasih buat bantuin. Nah, kalau misalnya tadi udah sampai berantem apa, sebenarnya bukan berantem sih. Aku lebih ke lo aja yang nyiptain Tuhan. Yang jagain gue Tuhan, masih sih lu mau ngelawan Tuhan gitu aja. Cuman kayak gitu, karena buat aku mereka itu juga takut kalau digituin. Tapi terus ada ini gak kayak yang misalnya buat ngasih makan rohnya itu, roh kamunya? Kalau aku tuh ini nggak tahu ya termasuk apa enggak. Gue tuh kalau mau tidur pasti ngidupin lampu rohani. Ya, tapi itu termasuk. Karena kalau misalnya ini menurut aku ya, opini aku, kalau kita kebetulan kita sama ya agamanya, kita di Kristen gitu. Kenapa kita perlu kayak praise and worship itu kan sebenarnya kan buat, walaupun kita nggak mau nyanyi ya, mungkin dengan cara mendengerin lagu rohani itu roh kita tuh merasa apa kayak mereka itu ini ya dikasih makan, kayak dikasih makan, dan ada atmosfernya hadiratnya Tuhan gitu di tempat kita, makanya roh kita tuh bisa lebih kuat. Sama bahkan meditasi pun aku berdoa. Jadi kan ada orang yang meditasi diem gitu kan, kosong. Aku enggak, aku emang fokusnya ke doa Bapa Kami. Selalu deh itu aja ininya, keutamaannya. Aku tuh nggak bisa keluar kalau belum berdoa. Kayak merasa belum aja gitu. Oke, berarti seorang Tasya Sihaan ini selalu terhubung ya, maksudnya terkoneksinya sama Tuhan. Jadi bukan kayak ada pegangan, walaupun yang ngejagainnya lumayan banyak ya, tapi kan pegangannya bukan ke mereka gitu, tapi ke Tuhan gitu. Lucunya gini, jadi waktu pas gue mulai ngerasa kayak gue tuh, oh gue indigo nih gitu, gue galau banget sih, maksudnya kayak bentrok kan sama kayak masalah kerohanian lah, sama agama kita gitu. Terus suatu kali pas udah ikut timnya Billy, ketemu sama Tasya di Bandung itu, jadi sebelum ketemu Tasya tuh dulu aku tuh udah pengen banget nge-DM, udah pengen tanya gitu, cuman malu gitu, kayak aduh kayaknya ntar gue nggak dijawab kayak gitu dong gitu, kayak tapi ternyata berjodoh ketemu dia, langsung tanya mau tahu aja gitu kalau menurut Tasya gimana sih ngebedain, apalagi saat kita tahu kita tuh ada sosok yang ngejagain loh gitu, itu tuh dosa gak sih gitu kan. Kata Tasya enggak gitu. Terus gue juga tanya ke dia, kalau misalnya datang ke tempat-tempat yang
kayak ya misalnya tempat-tempat yang kita penelusuran terus kita harus berdoa di sana, biasa doanya apa sih gitu. Dan Tasya ngejawab, ya doanya dia selalu doa dengan ya doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami, enggak seribet itu ya. Enggak usah ribet-ribet harus ada ritual apa. Enggak, udah doa Bapa kami itu udah cukup. Berarti itu doa Bapa kami sebenarnya universal banget ya buat ini. Iya. Buat kita kalau gitu. Mungkin bahkan aku kan di Bumi Nusantara tuh ada Mas Gaduh yang Muslim. Dia pun sama dengan doanya, ada doanya dia aku lupa apa dia gini ya doanya doa ini. Yang penting mah ya maksudnya tahu ya. Iya, karena kayak bahkan kita pernah nih ya. Jadi aku waktu itu ada perjalanan ke Sendang Kayangan itu, ada satu titik yang kita harus berdoa bertiga. Kita bertiga-tiga beda nih. Mas Genta itu Katolik, Mas Gaduh Muslim, aku Protestan. Itu di saat yang sama kita berdoa kan, berdoa pasti ngucap, ada ucapan. Mas Gaduh ya dia ngaji ya namanya, dia Al-Fatihah apa. Aku ya doa Bapa kami aja terus-terusan sampai beres. Mas Genta juga doa sesuainya dia, entah Salam Maria atau Bapa kami juga gitu. Ya sama, ujung-ujungnya malah jadi kayak dengerin orang nyanyi, tau gak sih? Jadi harmonisasi ya. Harmonisasi. Tapi memang kalau udah kayak kita gini mah nggak bisa ya saya, maksudnya kayak kalau cuman kayak ngebatasin satu agama udah pasti lintas agama ya. Kayak gue juga sebenarnya lagi terpanggil udah macam-macam nih. Kayak misalnya kayak di bulan Ramadan ini entah kenapa gue tuh diminta buat ikutan puasa bareng sama umat Muslim gitu. Kemarin kan udah nyobain baru melukat juga kan kemarin kan. Sama gue juga waktu itu ngelukat. Jadi kenal sama agama Hindu gitu. Nextnya dapat dorongan buat belajar meditasi sama agama Buddha. Tahu nggak kenapa? Ini aku juga diajarin ya, baru tahu kenapa agama itu bukan gini. Spiritual itu bagus, tapi itu kan besar banget ya. Zaman dulu orang spiritual tujuannya moksa. Oh ya. Ya kan? Tapi moksa itu kan hal yang sangat-sangat sulit dilakukan. Ya bagi zaman now gitu. Apalagi aku bahkan pernah ketemu hantu yang cuman kepala doang. Dia itu dulunya pertapa gitu yang mau moksa. Kenapa dia gagal? Karena once dia udah di atas nih, pilihannya cuma lo yakin itu kan berarti kita nggak boleh mikirin yang lain. Udah yakinnya ke Tuhan. Ini dia tuh gagal cuma gara-gara aduh nanti kalau hujan gimana ya, gara-gara itu doang, makanya sisa kepala doang, badan udah hilang tuh, udah nggak ada pikiran. Nah itulah makanya ada si agama ini tuh adalah cara yang paling aman buat kita. Intinya tuh Tuhan kayak ngasih nih, gue kasih nih cara yang paling aman supaya lo jangan sampai kayak gini gitu. Spiritual itu kan sebenarnya sangat besar, jadi jangan dipikir kayak spiritual Tuhan enggak. Tuh makanya ada agama itu kan supaya kita nih diajarin nih pakemnya kamu nggak boleh ini nggak boleh itu kan udah paling aman. Iya. Makanya lebih jadi banyak pilihan aja gitu ya yang cocok jadi, kemana. Dan semuanya kan ngajarin yang baik. Betul. Gitu, nggak ada yang ngajarin yang buruk. Cuman kalau misalnya ini soalnya banyak nih Syah, maksudnya kayak entah kenapa gue tuh dapat misinya tuh diketemuin sama semesta anak-anak tuh yang pada lagi baru spiritual awakening. Akhirnya kan pada sebenarnya capek sih sebenarnya. Tapi ya kan kalau misalnya aku ngerasa jodoh gitu, kalau misalnya ada yang datang terus memang butuh di bimbing gitu kan, akhirnya jadi gue dikasih tahu gitu. Ya cuman kayak kebanyakan bentrok gitu, karena kalau misalnya udah namanya spiritual awakening, namanya udah lu nggak akan bisa cuman diem di satu agama doang, karena pemahaman lu ntar bakal lebih dari itu gitu. Besar. Iya benar banget, dan thank you loh tadi udah diceritain yang tadi itu, buat gue juga sesuatu yang baru banget. Nah terus tadi udah jelas ya Tasya, kehidupan rohaninya juga gitu, maksudnya dia benar-benar masih inget Tuhan gitu, masih terhubung dengerin lagu rohani. Terus kamu ada buka jasa gak sih Syah di bidang spiritual ini? Soalnya kan tadi kayak aku bilang kan, jadi kayak sebenarnya kayak banyak banget orang yang rela ngeluarin bayar gitu ya buat dibantu di bidang spiritual atau yang supranatural, karena banyak yang nggak bisa nolong gitu. Sampai mereka ngerasa kayak butuh udah berobat ke sana sini nggak ada yang bisa ini. Nah kamu ada buka jasa gitu? Ada, tapi ini gini ya, dulu memang aku bilang aku akan bantu tanpa harus dibayar. Kenapa sekarang jadi berbayar? Karena gini, aku waktu itu ketemu sama orang, dia juga pokoknya dia healer juga lah. Dia ngomong gini, Tasya, kenapa orang itu kalau kita bantuin dia harus kasih kita uang? Karena itu udah hukum alam. Jangan sampai udah dibantuin dia jadi sakit lagi gara-gara dia nggak ngeluarin apa yang harusnya dia keluarin. Oh, memang udah harus ada timbal balik gitu. Nah, aku kan merasa ini aja kemampuan tuh bukan aku dapat dari Tuhan gitu, nggak bukan hak aku untuk minta dibayar aku gitu kan. Akhirnya duit itu tau nggak buat gue jadiin apa? Gue sumbangin. Buat bantuin yang lain lagi.
sebutannya mahar ya. Iya. Mahar Nah, ya. kenapa orang itu harus bayar? Sebenarnya ya cuman perkara itu aja. Memang itu buat kalian juga Biar bayar nggak itu. take it for granted juga sih sebenarnya ya. Iya benar, makanya sekarang jadi berbayar. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, bukan nanya harga. Biasa kasusnya tuh nanganinnya apa kayak gimana aja sih, kasus apa sih? Kebanyakan tuh orang yang pada suka ketempelan lah, dikirimin, banyak banget yang dikirimin. Terus ada yang Santet gitu berarti. ada yang juga dia kayak katanya tuh jodohku ditutup apa gitu-gitu. Ada suara. terus Banyaknya yang kayak gitu, cuman aku lebih banyak nanganin yang pada ketempelan. kebanyakan ketempelan. Terus yang kadang-kadang dia sebenarnya dia nggak ada apa-apa, itu pikirannya doang gitu. Ini gue lucu langsung senyum-senyum karena setelah ini tuh gue pengen ngomongin ketempelan, dia ngomongin ceritanya ketempelan dong beneran. Ya jadi memang sebenarnya memang buat bridging sih, gue mau bridging mau ngomongin ketempelan gitu. Udah tadi gue mau nanya nih langsung kayak pernah nanganin kasus ketempelan nggak gitu ya, udah langsung diceritain gitu. Karena aku mau bahas tentang kasus ketempelan. Nih kita ngomongin ketempelan ya. Ini segmen ketempelan. Nah gue kan sebenarnya kan lagi di Instagram nih, kalau lu perhatiin kan gue lagi ada bikin kayak semacam art commission, namanya ketempelan Tomku gitu. Yeah. Awalnya cuman ya ini tuh gue awalnya iseng, cuman yang kayak lucu kali ya, maksudnya ngelihat ada orang kayak punya foto terus fotonya dikasih kayak gambar-gambar ada hantunya. Gue awalnya tuh nggak mau ada yang gambar beneran. Jadi gambarnya udah dari awal tuh udah bilang ini gambarnya serandom gue aja ya, karena gue juga nggak mau tarik energi, nggak mau menerawang-nerawang, mau gambarnya biasa aja, yang ya udah yang orang-orang. Gue udah kayak bikin ininya aja lah, oh ini gambarnya udah kunti, pocong, udah diputer aja gitu. Tapi ternyata nggak bisa, ke bawah terus gitu. Jadi kayak awalnya iseng, malah yang ke gambar. Jadi gini, gue tuh ada yang satu gambar udah mau gambar si, misalnya gue udah rencana gambar kuntilanak gitu ya, ternyata berubah dong, tangan geraknya malah gambar embong-embong. Ternyata tiba-tiba jadi gambar siapa, terus dikasih si orang cerita kok ini keluarga, ada fotonya dong. Jadi kayak gitu kan. Terus dari situ mulailah rame gitu kan. Jadi gue juga sebenarnya kayak banyak pertanyaan gitu tentang kayak ketempelan. Apa yang kamu tahu tentang ketempelan, Syah? Menurut kamu ketempelan tuh apa sih? Ketempelan tuh sebenarnya semua orang tuh bisa ketempelan ya. Makanya sering dibilang sebelum lo keluar rumah lo berdoa. Fungsinya itu. Karena kita nggak pernah tahu nih, untuk orang yang tidak bisa lihat, kita nggak pernah tahu di depan kita ada apa. Ini tuh dunia ini di banyak dimensinya. Bisa aja di depan sini ada anaknya genderuwo yang lo injek nih. Bisa aja gitu. Untuk orang yang nggak tahu, walaupun logikanya orang-orang ini akan ngomong kan gue nggak tahu. Ya iya sih, tapi kan makanya harus permisi. Bukannya permisi itu kita jadi mendewakan dia, enggak ya, itu normal aja namanya masuk ke rumah orang permisi. Iya. Di mana-mana permisi, masuk toilet permisi. Iya, gitu bukannya kan. kita merendahkan diri gimana enggak, gitu. Enggak, itu ya menghormati aja gitu. Tapi kalau ketempelan sendiri menurut kamu apakah bener literally dianya nempel, atau sebenarnya kan kalau yang aku dapat ya, ketempelan tuh diikutin aja udah ketempelan kan? Iya, diikutin aja udah ketempelan. Karena energi mereka kan nggak enak di badan kita tuh. Itu nanti yang bikin jadi berat lah, capek lah. Jadi kalau yang berat itu pun belum tentu dianya nemplok di sini kan? Enggak. Soalnya kalau di film Shutter kan nemplok iya, gitu kan. Iya, itu serem banget sih. Tapi ada yang kayak ada gitu juga ya yang gitu, yang kayak misal kaki berat ternyata ada anak kecil pada melok-melok kaki gitu kan. Penyebab ketempelan apa sih menurut Tasya sih? Lengkap banget gua. Ada yang karena emang itu orang sompral ya. Ya, gue juga pernah bisa itu tentang sompral. Itu pasti kayak gitu. Tapi ada juga yang random aja. Bisa serandom itu juga ya? Bisa serandom itu, atau sosok ini emang seneng. Ketempelan tuh bukan berarti negatif terus ya. Betul. Ada juga yang dia seneng lihat orang ini, dia ngikut. Lu kayaknya udah baca ini gue ya, bagaimana sih? Enggak anjir. Dia kayak udah tahu larinya kemana nih pembicaraan nih, mohon maaf gitu ya. Ada Dia yang bagus soalnya, ada yang kadang-kadang dia, misalnya sosok ini bagus pengen ngikutin Tasya. Positif ya? Positif, tapi guenya nggak kuat, itu yang membuat gue jadi sakit badan. Bisa juga ya kitanya, maksudnya walaupun dia positif tapi kita yang nggak kuat tuh bisa juga? Kalau dia kegedean tapi kita yang negatif, oh iya, itu akan bikin kita jadi kayak berat, nggak enak. Tetap harus dicopot. Tasya pernah ketempelan nggak? Pernah lah. Tahu soalnya kamu bisa langsung lihat sih ada yang ngikutin kan? Iya, tapi ini uniknya gitu loh, orang tuh walaupun kita bisa lihat, kadang-kadang kita nggak bisa ngelepasin sendiri. Itulah makanya kita butuh orang. Jadi kamu dibantuin di Tetap bersihin? dibantuin. Penyebab ketempelan tadi kan karena sompral, mungkin karena kalau misalnya kayak kencing sembarangan juga bisa, mungkin kayak di hutan gitu ya, atau kayak melakukan hal yang misalnya di tempat yang angker terus
mereka mungkin melakukan hal yang binal gitu kan. Bisa kan ketempel. Bisa. Jadi itu mah langsung kesurupan. Terus itu Asli itu kesurupan. bisa efeknya jadi Terus sumpah. nempel. Bener. Terus cara supaya nggak ketempelan. Tadi Tasya udah nge-spill kalau keluar rumah doa dulu. Ada cara lain nih, permisi. Terus apa ya hormatin aja apapun. Tapi kalau misalnya ini kalau si spiritnya suka sama kita gimana tuh? Ada buat nanganinnya enggak? Kalau orang yang bisa lihat dan tahu bahwa ini spirit suka, diajak ngobrol. Gue nggak bisa nih, gue nggak kuat gitu. Tapi kalau untuk orang yang nggak bisa, biasanya itu refleks sendiri. Si spirit ini akan tahu, ya ini dia nggak bisa. dia akan pergi sendiri. Soalnya tadi tulisannya cara-cara supaya nggak ketempelan. Ya udah tadi jaga-jaga semuanya itu ya. Oh hati-hati juga, itu yang bagus ya. Ada yang jelek kalau misalnya ada orang keluar dia kerjaannya marah-marah, dia lagi kesel, itu yang jelek akan nempel. Oh itu malah yang karena energinya ada ya. makanan buat dia. Si negatif-negatif ini lebih seneng makannya negatif-negatif dari manusia itu ya. Makanya mungkin orang yang lagi berduka, orang yang lagi yang sedih, yang lagi depresi, itu gampang banget ditempel ya. Makanya kan orang suka ngomong jangan kelamaan kalau nangis, dan kelamaan kalau marah. Itu nempel tuh siapa aja sih kebanyakan? Apapun yang di sekitar kita. Cuman yang arwah-arwah biasa yang kayak bahkan penunggu rumah aja bisa ikutan nempel gitu. Enggak, penunggu rumah biasanya jarang karena Ya, dia udah di situ. Iya, dia mah kan udah apa ya, udah secure gitu ya. Biasanya yang di luar-luar emang yang negatif. Mostly negatif ya. Bisa gak sih tiba-tiba diikutin sama unicorn? Itu kayak gue pengen deh biar energinya jeda. Tiba-tiba muntah pelangi gitu kan. Cara bersihin ketempelan. Cara bersihnya paling mudah, pakai air, minum air, didoain, entah agamanya apapun, sesuai agamanya doain, tiup ke air, minum. Oh, cuma gitu doang. Atau kalau nggak ada minum, buat cuci muka aja, berdoa. Sama mandi mungkin bisa ya. Cuci muka, bersihin tengkuk, muka, udah. Sambil doa gak atau gitu? Sambil doa. Sambil doa. Ya. Jadi tetap semuanya itu apa-apa doa deh. Suka nih begini nih. Oke, sekarang masih nyambung dari yang tadi. Kan tadi kita udah ngomongin ketempelan yang negatif. Kan makanya gue bilang, lu kok bisa baca ngomongan gue sih gitu. Karena sekarang mau ngomongin masalah yang diikutin sama sosok positif gitu. Karena kan sebenarnya kayak kita punya ada yang ngejaga pun mirip kayak ketempelan ya sebenarnya gitu kan. Nah, lu pernah ngerasa gak sih, ngeh gak sih ya sama sekarang tuh lagi ada fenomena sosok penjaga. I mean orang-orang tuh entah kenapa di Indonesia itu kayak sebenarnya kan udah lama ya, udah banget. Cuma di Indonesia itu lagi kayak hype orang-orang yang demen sama horor-horor, yang demen-demen konten-konten seperti ini, lagi kayak fenomenanya apa ya? Lagi pada jadi obsesi nih. Iya, gede-gedean penjaga. Iya. Lu ngeh gak sih sama fenomena ini? Enggak banget. Nah, terus kalau menurut lu gimana? Ya buat aku ya ini simple nih, semua orang tuh punya penjaga. Jadi jangan sok-sokan gue punya penjaga, semua juga punya, itu bukan hal yang wow gitu. Terus mau segede apapun penjagamu, kalau kamunya juga nggak bener, nggak ngaruh gitu loh. Mau yang jagain Poseidon kayak siapa kayak, kalau dirinya sendiri juga nggak bener ya itu nggak ngaruh gitu. Terus penjaga itu kan tergantung misi kita di dunia. Betul. Itu apa. Biasa mirip ya sama ininya ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang, oh yang jagain aku Raja Jawa tahun berapa gini, tapi kalau kerjaan lo juga cuman jadi karyawan, ya maksudnya males-malesan gitu ya, loh. Jadi maksudnya kecuali penjaga kamu tuh pendirinya Microsoft tahun berapa, terus lo jadi karyawan, ya mungkin ngaruh karyawan. Tapi kalau yang jaganya raja dari mana gini-gini, biasanya itu turunnya juga ke yang ini juga kan mungkin ya. Pasti udah pilihan gitu. Kalau misalnya ada, bukan berarti nggak ada ya, ada orang yang dijagain raja siapa misalnya, ya berarti dia tuh pasti ada sesuatunya, ada sesuatu yang harus dia lakukan berhubungan dengan itu. Raja tuh apa filosofinya? Raja tuh kan ya dia pemimpin, dia tegas, dia harus adil, ya itu pasti kerjaannya dari biasanya langsung kelihatan sih ya. Dari wibawanya juga kelihatan gitu. Tapi berarti ini beneran ada nih, maksudnya semua orang pasti ada sosok penjaga? Pasti. Tapi ini sosok penjaga tuh bener-bener yang kayak modelnya kayak kodam yang mendampingi kita ikut kan? Yang beda itu bukan cuman yang kayak higher being atau gitu, bukan ya? No comment. Maksudnya kayak kan kalau itu mungkin higher being, kalau kita mengenalnya mungkin Roh Kudus gitu. Ini Yeah. tapi kita bukan ngomongin itu gitu kan, tapi ini yang sosok penjaga yang literally yang kayak yang ada di kita terus gitu. Iya ada. Semua orang tuh punya kan semua orang tuh punya dua penjaga sebenarnya. Satu yang dari lahir, yang dari Tuhan, satu lagi leluhur kita.
kenapa yang membedakan adalah kalau orang yang tidak percaya itu ibaratnya kayak dia agak jauh dikit, tapi kalau orang yang percaya ya dia definisi di sebelah kita. Itu kayak kalau misalnya kita nggak percaya dia kan ya udah, gue mau ngapain juga ini orang nggak akan percaya. Jadi kayak kalau digambarin tuh yang ini samar, kalau kita percaya dia tuh tebel gitu, dia bold di sebelah kita. Ini kan yang biasa kalau gua sama si Bun gitu ya, kita ngomongin Pokemon kan, bilangnya Pokemon. Nah si Pokemon ini harus pasti keluarga kah atau bisa dapat di tempat? Bisa dapat di tempat, bisa yang lain-lain gitu. Tapi biasanya bisa dapat nambah kan gitu. Nambah itu misalnya kita dapat misalnya nih, aku datang ke Merapi gitu ya. Aku dapat nih ada yang mau jagain aku. Sebenarnya kalau diurut-urut itu masih satu. Sama keluarga yang mungkin dia jauh gitu tapi masih satu darah. Ya gue cuma agak takut aja sih, maksudnya kan bentar lagi orang-orang pada aku sok penjagain siapa. Soalnya kata Tasya semua orang punya tapi bener kayak gini kali ya, mungkin memang bener tiap orang tuh ada yang ngejaga, tapi tergantung sama misinya ya. Kalau misalnya lu nggak ada misi apa-apa apalagi di dunia spiritual gitu kan, mungkin ini lebih kepakainya kan di spiritual, supranatural kan. Kalau misalnya nggak ada misi di sana, ya nggak, mereka juga masing-masing aja mungkin cuma ngeliatin doang gitu kan. Ngeliatin doang, jadi bukan berarti kalau misalnya kita punya penjaga tuh lu nggak punya ya pasti gue punya, enggak, semua orang tuh punya. Dan tujuannya udah pasti buat ngejagain kita, buat ngebimbing ya. Cuma emang akan lebih terpakai kalau untuk orang-orang kayak kita gitu. Kita kan berkecimpungnya di dunia kayak gini nih. Mereka kan ibaratnya udah gaib, mereka memang kita butuh dia. Tapi tergantung juga misi, balik lagi ya. Misal kayak Tasya mungkin dia ada bener-bener yang terjunnya di action gitu ya. Kan kalau aku mah enggak ya, lebih kebanyakan dakwah ya. Jadi yang ini juga memang ininya cuma ngedakwah doang, ngasih ceramah-ceramah. Karena dia emang job desk-nya gitu doang. Jadi jangan suka kita kayak gua pengennya kayak Tasya nih, pengennya yang serang-serangan, nggak bisa gitu. Jadi jangan apa ya, jadi kayak siapa yang paling kuat gitu ya. Iya benar-benar. Tapi bukan serang-serangan juga, lo serang juga ngomongnya. Gue gak suka serang-serangan anjir. Suka ada, soalnya ada yang benar-benar yang kayak nyari tahu nih, kayak lu yang jaga siapa, yuk coba adu ilmu gitu loh kan. Ada itu, kan. Jangan temenan sama gue deh. Iya kan, soalnya ya nanti deh cerita. Soalnya memang ada gitu, ada. Iya ada memang. Sebenarnya tuh agak kurang berguna ya melakukan itu sebenarnya, buat apa juga. Iya. Emang terus kalau lo udah menang terus apa? Iya, dapat piala gitu kan. Terus ini udah belum, padahal pertanyaan gue lu udah jawabin semua. Nih, oke, ini sekarang ngomongin ke ketempelan Tomku. Menurut Tasya, sosok penjaga boleh digambar gak sih? Atau mereka mau gak sih digambar? Tergantung. Misalnya nih, Tomku mau gambarin penjaga aku. Kalau kamu bisa langsung komunikasi sama dia dan dia mengizinkan, silakan. Oke, itu pernah coba nggak dapet? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak bisa komunikasi, berarti kamu harus tanya ke aku kan. Kalau akunya nggak mau, ya kamu nggak boleh, walaupun kamu lihat. Iya. Tapi kalau aku mau dan kamu bisa lihat, gambarin. Karena kan kalau gambar itu kan kayak tethering gitu kan. Iya. Ada yang gue udah bolehin tapi dianya nggak mau. Iya. Nggak bisa kan berarti. Iya betul. Memang kayak kalau aku sih ngerasa kan kadang walaupun mereka kadang suka ngomong ya, mereka cuma diem doang. Tapi kalau dia udah ngasih lihat wujudnya ke aku, berarti dia udah ngizinin. Kalau aku sih gitu aja, antara aku diizinin sama yang ngejaga boleh gambar, atau dari sebelah sana juga boleh dikasih lihat, boleh digambar gitu. Jadi tolong kalau yang teman-teman yang mau ikutan ketempelan Tomku ya, maksudnya jangan langsung tanya, Kak bisa gambar penjaga saya nggak gitu, enggak, gue pasti bakal tanya, lu ada kepentingannya apa gitu. Iya, betul. Terus takutnya gini, mereka kan ada yang mungkin ngedenger dari siapa, ada yang ngasih tahu, kamu yang ngejagainnya gini, yang gue lihat beda gitu kan. Takutnya ntar malah jadinya berantem gitu kan, takutnya kayak ini halu nih atau ini gimana. Banyak kejadian kayak gitu soalnya. Takut gitu kan, gue juga jadi ngerasa kayak enak. Dan sekarang gue udah mulai menolakin kalau misalnya ada yang tiba-tiba, banyak loh sekarang yang kayak pada kayak ngetes gitu ya. Mereka tuh fotonya kayak di depan meja abu, mereka foto di depan apa. Jadi dia dengan harapan ada sesuatu yang di foto itu yang keluarganya lah atau apa. Gue nggak enaknya adalah saat yang gue lihat bukan keluarganya. Iya. Saat gue gambarin ternyata yang serem-serem gimana kan, langsung saya kaget kan. Gitu. Maksud lo keluarga gue jadi hantu gitu? Iya, padahal kan kayak ada beberapa juga gue lihat yang keluarganya udah banyak yang udah reinkarnasi gitu, udah nggak ada juga yang di situ yang cuma penunggu rumah atau apa. Jadi kayak gitu sih pengalaman suka duka di tema Tomku ya. Di gambar-gambar itu ya. Iya. Terakhir, ini udah habis nih close. Pesan-pesan buat netizen. Pesan apa ya? Ya buat yang itu deh, buat orang-orang yang pada gede-gedean ilmu ya. Gede-gedean ilmu atau yang benar terobsesi sama sosok penjaga.
ya pesannya sebenarnya penjaga siapapun itu nggak akan mempengaruhi kalian jadi apa. Itu tuh tergantung diri kita sendiri. Orang ini hidup kita, bukan hidupnya dia kan. Mau ada dia atau tidak mau ada dia atau tidak, Tasya ya Tasya gitu. Mereka ini kan cuman yang ngebantu-bantu dikit gitu. Apalagi kalau Tasya nih udah berkecimpung di supranatural, ya berarti ada dia yang bantuin. Tapi kan yang kerja gue gitu tetap, bukan dia gitu. Terus kalau yang gede-gedean ilmu, ngapain sih? Gede-gedean ilmu tuh apa gunanya gitu? Gak bisa ngomong gue kalau ngomong gede-gedean ilmu. Ngapain woy? Pokoknya yang penting mendingan langsung fokusnya sama Tuhan aja ya, benar gak sih? Karena sumber segala sesuatunya itu dari kalau Tuhan. kalian nggak ketuhanan banget, mendingan udah fokus cari kerja, cari duit gitu. Ngapain sih gede-gedean? Cuan. Apakah gedean ilmu membuat kalian jadi presiden? Tidak juga. Luar biasa loh. Seru banget. Ini gue ngobrol sama si Tasya kayak kebut-butan banget. Tapi seru, bener-bener kayak berapi-api banget gitu. Oke, gak lama-lama deh. Pokoknya weekend bersama kali ini aja kayaknya bakal jadi 2 part sih. Karena abis ini bakal ada yang lanjut lagi dengan Kakak Sora ya. Karena nanti pokoknya kalian harus nonton di Sora Ditaruh Bercerita. Ada di Tasya juga. Apa sih nama ini? Tasya. Bukannya ada ini lagi? Apa Aku Tidak Sendiri? Enggak, itu IG. Oh, itu IG. Di YouTube Tasya Syahaan. Jangan lupa di-subscribe juga, pasti kalian udah subscribe sih. Ya udah, thank you for watching dan jangan lupa di-subscribe di like. Bye bye. Happy weekend.